Halo anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan belajar kembali dengan saya, Ibu Ella. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Halo semuanya, sudah siap ya untuk pembelajaran sejarah hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan jangan lupa tetap patuhi semua protokol kesehatan. Kemudian Mesir mulai memasuki periode aksara, dan periode aksara ini kita bagi ke dalam beberapa periodisasi. Yang pertama adalah zaman Mesir Tua. Pada zaman Mesir Tua, perkampungan di Mesir semakin kompleks. Akhirnya muncullah apa yang disebut sebagai Mones. Mones itu adalah kesatuan dari beberapa desa. Nah, karena desanya semakin banyak, akhirnya Mones ini dipimpin oleh seorang nomark yang biasanya dia adalah golongan bangsawan. Nah, nanti ketika Mones ini semakin bersaing antara wilayah hulu dan hilir, akhirnya mereka berusaha menyatukan. Dan akhirnya muncullah satu kerajaan utama di Mesir. Siapakah yang berhasil menyatukan? Yang berhasil menyatukan adalah Firaun Menes, di mana dia berhasil menyatukan antara Mones Utara dengan Mones Selatan. Firaun sendiri artinya adalah rumah besar. Dan ciri kekuasaan Firaun adalah kekuasaannya mutlak karena dia dianggap sebagai putra dari dewa Osiris. Dan Firaun Menes sendiri itu memiliki mahkota yang disebut Nesutbiti. Nesutbiti artinya adalah raja bermahkota kembar karena dia berhasil menyatukan dua wilayah. Di bawah kekuasaan Firaun Menes, Mesir bisa mencapai kesejahteraan. Dia menanamkan bahwa Mesir berada di satu penguasa dan satu kerajaan. Dia menjadikan ibu kota Memphis sebagai pusat pemerintahan. Selain kota Memphis, ada juga kota-kota yang lain seperti Awaris dan Thebe. Nah, siapakah saja raja dari periode ini? Selain Menes, itu juga ada Raja Jofer, Khufu, Chefren, Menkaure. Nah, salah satu prestasi terbesar pada raja-raja awal periode ini itu adalah munculnya budaya mumi dan piramida. Lalu nanti disusun dengan Raja Pepi I dan juga Pepi II. Nah, Pepi I prestasinya adalah memperluas kekuasaan sampai Nubia Selatan dan Abisinia. Sedangkan Pepi II kekuasaannya itu cukup kecil. Kenapa? Karena Memphis kekuasaannya semakin lemah, sehingga nanti banyak kerajaan-kerajaan kecil yang memutuskan untuk memisahkan diri. Nah, kenapa pada masa Mesir Tua ini bisa muncul piramid? Apakah mereka terinspirasi sehingga muncul piramida? Nah, kita akan lihat. Ternyata pembuatan piramid itu tidak seketika. Awalnya mereka sebut sebagai mastaba. Kemudian mastaba ini mereka sempurnakan sampai akhirnya sekarang bentuknya menjadi segitiga yang disebut sebagai piramid. Kenapa mereka bisa membentuk piramid? Ini karena adanya peningkatan produksi pertanian, sehingga kerajaan bisa menarik pajak, dan kemudian hasil pajak ini mereka manfaatkan untuk proyek-proyek di bidang irigasi, pertanian, dan juga proyek besar lainnya. Selain itu, pembuatan piramid yang besar itu membutuhkan jumlah penduduk. Diduga ketika mereka sudah bisa membuat piramid, berarti jumlah penduduknya sangat banyak. Dan ketika musim kemarau, ketika lahan pertanian tidak bisa dimanfaatkan, tenaga rakyat ini mereka kerahkan untuk proyek-proyek pembangunan kerajaan. Salah satunya adalah untuk membuat piramid dan saluran irigasi. Selain itu, kenapa mereka bisa membangun piramid? Karena didukung oleh kondisi geografis yang cukup kering. Karena piramid ini sendiri sebenarnya konstruksinya tidak terlalu kuat. Jadi ada beberapa piramid yang sekarang sudah runtuh. Nah, kalau misalnya curah hujannya terlalu tinggi, tentu mereka akan semakin mudah untuk rusak. Tapi karena kondisinya kering, jadi ada beberapa piramid yang sampai sekarang tetap bisa bertahan dengan kokoh. Kenapa ya Firaun itu dimumifikasi dan kenapa ditaruh dalam piramid? Sebenarnya dalam proses pembuatan mumifikasi dan membuat piramid itu membutuhkan biaya yang sangat mahal, sehingga tidak semua orang bisa dimumifikasi, dan biasanya hanya golongan raja dan bangsawan yang dimumifikasi. Selain manusia, juga ada beberapa hewan yang dimumifikasi, seperti kucing dan juga buaya. Karena
pada masa dahulu memang kucing dan buaya itu dipuja oleh masyarakat Mesir. Nah, seperti di Indonesia, Mesir juga menganut sistem feodalisme, yaitu sistem sosial dan politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan yang ditandai dengan kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah. Bagaimana sih penerapan sistem feodalisme di Mesir? Secara umum, seluruh tanah di Mesir itu adalah milik Firaun. Cuman karena kekuasaan yang begitu luas, biasanya para Firaun akan memberikan kekuasaannya kepada para nomark atau gubernurnya. Sistem feodalisme di Mesir ini sebenarnya cukup berbahaya. Kenapa? Karena antar nomark itu wilayah yang didapatkan bisa berbeda. Ada nomark yang kaya, ada nomark yang miskin. Kenapa nomark bisa kaya? Ketika dia memperoleh tanah yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak di atasnya. Karena dengan wilayah yang luas, penduduk yang banyak, maka lahan yang dikelola bisa semakin banyak, pendapatannya juga semakin besar. Akhirnya dia bisa menjadi nomark yang kaya. Nah, ada juga nomark yang miskin. Kenapa? Karena lahannya kecil lah, penduduknya juga sedikit. Akhirnya hasil produksinya juga sedikit. Nah, hal ini bisa menimbulkan persaingan antar nomark. Ketika nomark terlalu kaya, apalagi bisa menyaingi kekuasaan para Firaun, nomark ini bisa mengambil alih kekuasaan atas wilayahnya dan tidak lagi patuh kepada Firaun. Lalu apa sih tugas nomark? Tugas nomark itu sebenarnya cukup banyak. Secara ekonomi mereka bertugas untuk menarik pajak dan juga mengadakan sensus. Nah, sensus ini berfungsi untuk menentukan pajak. Jadi kalau semakin banyak hewan ternak yang dimiliki, semakin banyak lahan yang dimiliki, maka pajaknya juga akan semakin besar. Secara politik, nomark itu memiliki tugas untuk memimpin wilayah tersebut. Dan secara keamanan, mereka bertugas untuk menjaga wilayah tersebut dari serangan bangsa yang lain. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa nanti setiap nomark itu punya pasukan sendiri. Nah, terkadang kekuasaan nomark yang terlalu besar itu mengancam si Firaun, sehingga nanti pada akhirnya Mesir tua ini runtuh. Kenapa? Karena kuatnya praktik feodal itu membuat perekonomian Mesir semakin melemah, sehingga nanti Firaun tidak bisa lagi membangun bangunan-bangunan yang megah. Kenapa? Karena kekayaan mereka dikuasai oleh para nomark. Sehingga nanti banyak juga nih para nomark yang menentang kekuasaan Firaun. Apalagi ditambah adanya wabah kekeringan yang terjadi antara tahun 2200 sampai 2150 sebelum Masehi. Ternyata hal ini menyebabkan Mesir mengalami kehancuran. Dia pembelajaran sejarah kita pada hari ini. Semoga kalian bisa menangkap nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya, dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.